Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah, sehat, ceria, tetap semangat, hebat. Ayo, suaranya mana? Dibuka dulu mic-nya. Dibuka mic-nya, ya. Nah, kita ulangi biar kompak, ya. Siap? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, ceria, tetap semangat, hebat. Iya, sudah semangat pagi ini? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah wangi juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Nah, tapi sebelumnya agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, tadi yang masuk paling awal itu Noval ya. Nah, jadi Noval sekarang silakan pimpin doanya Noval. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa menurut agama kalian masing-masing. Terima kasih Noval sudah memimpin doa pagi ini. Nah, selanjutnya jangan lupa ya nanti isi daftar kehadirannya di link Google Form yang Bu Guru kirim di WhatsApp grup ya. Coba dicek sudah masuk semua belum ya teman-teman kita? Sudah masuk semua ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah kita lanjutkan ya. Coba sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Siapa sudah siap bilang saya? Saya. Siapa sudah siap tunjuk tangan? Ya, yang sudah siap bilang saya dan tunjuk tangan. Jadi kita belajar bersama-sama. Siap. Ya, sudah siap semua. Nah, kalau sudah siap, nah, kita pertama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru share screen dulu ya.
sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya kita semakin cinta dengan tanah air kita, semakin cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan berliterasi. Nah, di sini ada gambar apa ya di sini ya? Terlihat gambar apa anak-anak? Literasi, Bu. Gambarnya sayang, gambar apa? Literasi, Bu. Gambarnya ada gambar iya terumbu karang dan juga ikan, tepat sekali. Nah, terlihatkah tulisannya? Terlihat, Bu. Terlihat. Coba Bu Guru minta tolong dibacakan. Atau siapa yang mau baca? Coba, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Kalem semua, mau ditunjuk ya. Ya udah yang tolong membacakan Sahra, Ananda Sahra hadir. Bisa membacakan? Iya, tolong bacakan Sahra. Pada hewan dan manusia biasanya digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, dan masih banyak lainnya. Salah satu contohnya seperti pada ikan yang menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Sementara burung menggunakan sayap untuk bergerak terbang di udara. Lalu katak yang bergerak dengan otot di kakinya untuk melompat. Berbeda namun unik. Hewan yang seperti ular menggunakan otot-otot yang terdapat di perutnya untuk membantunya melompat dari satu titik ke titik yang lain. Iya, terima kasih Zahra sudah membacakan. Nah, di sini tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yaitu ikan bergerak dengan apa? Sirip. Nah, kemudian burung bergerak menggunakan sayap. Katak bergerak dengan otot di kakinya. Nah, hewan reptil yang melata seperti ular menggunakan otot ya. Nah, mereka mempunyai alat gerak sendiri-sendiri. Kalau ikan untuk berenang, kalau burung untuk terbang, katak melompat dan sebagainya. Nah, nanti kalian tuliskan di buku harian ya kesimpulan dari literasi pagi ini. Nah, selanjutnya ini gambar apa ya di sini? Aska, gambar apa ini Aska? Kira-kira gambar apa ya? Ayo dibantu. Siapa yang mau bantu? Erik, gambar apa ini Erik? Bersedekah, Bu. Bersedekah. Iya, gambar bersedekah. Ada seorang anak itu memberikan sedekah kepada pengemis. Nah, bersedekah ini termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila atau tidak ya? Termasuk atau tidak? Masuk. Termasuk. Nah, termasuk ke dalam sila keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5? Ayo, yang keberapa? Yang keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Bingung atau lupa? Nah, nanti ya, Noval, sila keberapa? Sila ke? Sila kedua. Ada jawaban lain? Abdi? Eldino, sila keberapa Eldino? Dua kayaknya, Bu. Nah, coba. Dua juga. Nah, biar kita lebih tahu ini pengamalan sila keberapa. Nah, nanti kita akan pelajari. Hari ini kita belajar ya tema 1, subtema 1, pembelajaran
ya. Nah, tujuan pembelajarannya, nah ini dia tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks melalui media PowerPoint tentang organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat melengkapi peta pikiran tentang organ gerak hewan dan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, ya, melalui media PowerPoint tentang cara membuat model kerangka dari kardus kertas, siswa dapat mempresentasikan cara membuat model kerangka dari kardus kertas dengan lancar. Nah, setelah memperhatikan penjelasan guru yang disertai tanya jawab tentang ide pokok dalam teks melalui video, siswa nanti dapat menentukan ide pokok dalam teks tersebut dengan tepat. Yang keempat, coba bacakan Erik. Terlihat enggak yang keempat, Erik? Ya, bentar Bu. Setelah menuliskan ide pokok, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Iya, tepat sekali. Lanjutkan yang nomor 5. Yang kelima, Erik. Setelah berdiskusi tentang ide pokok suatu teks, siswa dapat menguraikan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Iya, terima kasih Erik sudah membacakan. Nah, sudah siap? Nah, sekarang kita ke yang pertama, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Nah, tolong dibacakan. Ya, tolong dibacakan Tasya. Tasya hadir tidak? Tahu. Tasya? Ini ya. Tasya hadir atau sedang ke belakang Tasya? Tasya sedang ke belakang ya? Ya udah tolong dibacakan Guntur. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan sendiri, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, di sini adalah organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu berpindah tempat, ya, berpindah perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, makhluk hidup itu bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, organ gerak pada hewan atau manusia itu banyak gunanya, diantaranya berjalan, berlari, melompat, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, coba dibaca Hasbi. Bisa Hasbi? Ya, Bu. Ya, Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Apa anak-anak kesamaannya? Memiliki alat gerak
pasif dan juga alat gerak aktif. Pasifnya berupa tulang dan aktifnya berupa otot. Nah, sekarang yang paragraf berikutnya, tolong dibacakan Abdi. Abdi, tolong dibacakan. Terdengar Abdi? Abdi hadir? Tulang alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakannya. Pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang sebesar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Nah, sedangkan otot itu bisa bergerak sendiri. Nah, yang terakhir, paragraf terakhir, Bu Guru aja yang baca ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, di sini ada apa ya? Ada model kerangka dari kardus bekas. Nah, di sini ada alat dan bahan dan juga langkah kerjanya. Yang pertama, alat bahannya ada kertas karton atau kardus tebal ya. Kemudian ada gunting, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Nah, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, gambarlah pola pada kertas. Kemudian, setelah menggambar pola, guntinglah kertas sesuai dengan pola yang digambar. Dan yang ketiga, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah kerangka hewan. Ya. Nah, cukup mudah ya membuat kerangka dari kertas kardus bekasnya. Nah, kira-kira mudah atau sulit nih membuat model kerangkanya? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Aduh kok. Mudah atau sulit? Sulit. Aku coba ya. Nah, kayaknya nggak semangat nih pagi. Sarapannya kurang banyak atau bagaimana nih? Coba tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Nah, Bu Guru berikan tepuk semangat. 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 Yuk, siap? Hitungan ketiga. Tepuk semangat. Dong masih pagi sudah lemas pada puasa kah? Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang model kerangka dari kardus bekasnya? Suaranya mana? Ayo anak-anak, anak-anak yang hebat dijawab dong. Ya, ada pertanyaan tentang model kerangka dari kardus bekas. Cukup paham? Cukup paham? Iya, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, di sini ada apa ini? Apa dibaca bersama-sama? Ada apa di sini? Tidak paragraf. Nah, yuk, video itu terlebih dahulu ya. Nah, Bu Guru akan putar videonya 2 kali. Kalian
perhatikan ya isi dari videonya. Nanti kita jawab berdasarkan video ya. Nah, Oke, Bu. iya, siap. Itu putar 2 kali ya. Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat ceria, tetap semangat, hebat. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang ide pokok paragraf ya. Nah, apa sih ide pokok? Adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang lain yaitu ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat pertama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ada cara menentukan ide pokok, yaitu yang pertama membaca teks keseluruhan secara seksama. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang ketiga, temukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, inti dari kalimat utama tersebut merupakan ide pokoknya. Yuk, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Ada sebuah paragraf ya, kita baca terlebih dahulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf tersebut, maka kita bisa menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu bersifat lebih umum ya. Nah, di situ kita akan temukan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang bergerak. Maka kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Contoh berikutnya yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Nah, dari paragraf tersebut, coba di mana ya kalimat utamanya? Apakah di awal, tengah, atau akhir ya? Iya, tepat sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, sekarang ayo kita tentukan ide pokoknya. Dari kalimat utama tadi dapat kita ambil kalau ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Dan kalimat berikutnya merupakan kalimat-kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya. Nah, itulah tadi cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Mudah bukan? Iya. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan, Bu Yuli mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, sekali lagi diputar, dan lebih perhatikan. Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat ceria, tetap semangat, hebat. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang ide pokok paragraf ya. Nah, apa sih ide pokok paragraf itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ada pengertian lain yaitu ide pokok adalah
inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ada cara menentukan ide pokok, yaitu yang pertama, membaca teks keseluruhan secara seksama. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang ketiga, temukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, inti dari kalimat utama tersebut merupakan ide pokoknya. Yuk, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Ada sebuah paragraf ya, kita baca terlebih dahulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada tangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf tersebut, kita bisa menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu bersifat lebih umum ya. Nah, di situ kita akan temukan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang bergerak. Maka kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Sampai di sini sudah cukup paham? Tadi videonya sudah disimak tentang ide pokok paragraf. Nah, apa sih ide pokok paragraf? Ide pokok adalah, coba Noval, ide pokok adalah, pengertiannya apa Noval? Ayo, guru bantu, gagasan yang menjadi gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Coba Sahra, ide pokok adalah, pengertian ide pokok apa Sahra? Gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Tepat sekali Sahra. Nah, kemudian tadi ide pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama ya. Nah, kalimat utama itu bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf ya. Nah, kalimat utama tadi ya. Jadi letaknya berbeda-beda tergantung dari paragrafnya. Untuk mencari ide pokok suatu paragraf, ya, kita pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Tadi ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama Bu Guru bantu. Yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua apa yang kedua? Coba Guntur. Langkah yang kedua apa Guntur? Setelah membaca teks secara keseluruhan, yang kedua yaitu menentukan inti paragraf tersebut. Menentukan apa dulu? Menentukan kalimat inti paragraf. Ya. Inti paragraf terdapat pada kalimat utama. Jadi yang kedua itu menentukan kalimat utamanya, mencari dulu kalimat utamanya di mana. Nah, kalimat utama itu tadi bersifat lebih umum. Nah, kemudian yang ketiga, setelah menentukan kalimat utama, yang ketiga apa yang dilakukan? Apa ya? Temukan inti dari utama tersebut. Iya, tepat sekali Zahra. Yang ketiga yaitu menemukan inti dari kalimat utama tersebut. Jadi, ide pokok paragraf itu tidak selalu sama persis dengan kalimat utamanya, tetapi merupakan inti dari kalimat utamanya. Ya, tadi juga sudah ada contoh. Nah,
Nah, contohnya tadi, nah Bu buka di sini nih. Ya. Nah, paragraf nih, yang atas. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, ya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini kalimat utamanya di mana ya? Gimana coba? Awal, tengah, atau akhir? Awal. 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 Hewan dan manusia berasa? Awal, Bu. Awal. Sekali. Nah, itu caranya ya. Jadi membaca keseluruhan dalam satu paragraf itu dibaca, kemudian cari kalimat utamanya dan menemukan inti dari kalimat utama. Sudah paham di sini untuk ide pokok paragraf? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, nanti ada tugas ya. Ada tugas yang pertama, yaitu melengkapi peta pikiran tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua, mempresentasikan alat dan bahan untuk membuat model kerangka ya. Mempresentasikan dulu, belum membuat modelnya, hanya mempresentasikan, menceritakan ya. Nah, ini laporannya berupa video kalau mempresentasikan ya, minimal dengan voice note. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok dalam teks. Yang keempat, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. Yang kelima, menguraikan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada bacaan. Ya. Nah, tugas ini sudah Bu Guru kirim ya pada WhatsApp group. Nanti dikerjakan setelah ini ya. Nah, kalau sudah dilaporkan via Wapri ke Bu Guru, di foto atau voice note atau video sesuai dengan permintaannya. Siap? Ya, Bu. Siap. Nah, Mempresentasikan alat untuk membuat model kerangka. nah, itu dia materi untuk hari ini. Ya. Tadi kita belajar apa saja? Yang pertama kita belajar apa? Paragraf. Alat atau organ gerak hewan dan manusia. Terus yang kedua kita belajar tentang apa? Paragraf. Ide pokok paragraf. Iya, tepat sekali Nova. Nah, coba kita bersama-sama ya. Nah, yang pertama gerak adalah pengertian gerak apa tadi? Berpindah tempat atau bertahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya. Nah, yang kedua alat gerak manusia dan manusia ada dua macam. Coba Sahra, dua macam alat gerak manusia dan hewan itu apa? Alat gerak pasif yaitu Motor lewat. Iya, tepat sekali. Ada dua macam yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kemudian kita beralih ke pengertian ide pokok. Apa ya, Putun? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. ya.
gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Tepat sekali itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan ide pokok pada suatu teks? Coba Aska. Ada 3 cara, 3 langkah. Yang pertama apa Aska? Yang pertama apa Aska? Yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Coba ulangi Aska. Yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Ulangi Aska. Ya, membaca teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua Fadil. Langkah yang kedua apa Fadil? Setelah membaca teks apa Fadil? Yang kedua apa? Bu Guru bantu lagi. Yang kedua yaitu mencari kalimat utama. Ayo diulangi. Mencari kalimat utama. Iya. Dan yang ketiga Abdi. Yang Kalimat utama apa Abdi? itu gurunya nggak kenal Nabila. Menemukan inti apa? Inti dari kalimat utama. Coba ulangi Abdi yang ketiga, menemukan inti dari kalimat utama. Menemukan inti dari kalimat utama. Iya, tepat sekali, diingat-ingat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, yang memimpin doa Hasbi, ya. Tolong dipimpin doanya Hasbi, doa penutup. Sebelum kita menutup sebelum ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Hasbi sudah memimpin doa penutup hari ini. Nah, jangan Bu Guru mohon maaf ya. Mari kita tepuk artilas. Masih ingat tepuk artilas? Tepuk artilas masih ingat? Masih ingat enggak? Karen Jaya, tepuk artilas. Tepuk artilas. Aren Jaya 13. Oke. Ya. Ya, Bu. Ya, bersama-sama. Yuk. Tepuk artilas. Aren Jaya 13. Oke ya. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.